Aku masih ingat pagi itu. Langit mendung dan kopi yang kuseduh tak terasa hangat seperti biasanya. Bukan karena suhu, tapi karena pikiranku terasa penuh, sempit, dan entah mengapa, aku merasa terasing dari diriku sendiri. Seolah-olah ada kabut tebal yang menutupi jendela jiwaku. Aku duduk lama di depan meja, menatap halaman kosong di buku catatan, dan tanpa sadar, aku menuliskan satu kalimat. Kenapa aku merasa jauh dari diriku sendiri? Kalimat itu jadi awal dari perjalanan panjangku mengenal teknik yang mungkin terdengar sepele, tapi ternyata menyelamatkanku, journaling. Menulis bukan hal baru bagiku, tapi menulis untuk mengenal diri sendiri, itu sesuatu yang berbeda. Awalnya, aku skeptis. Apa bisa cuma dengan menulis, seseorang bisa lebih sadar diri? Tapi lalu aku teringat sebuah analogi dari dunia psikologi kognitif. Pikiran manusia itu seperti meja belajar yang penuh buku. Kalau semua tumpukan dibiarkan berantakan, kita akan kesulitan menemukan apa yang penting. Journaling adalah seperti merapikan buku-buku itu. Kita tidak sekadar menuliskan isi kepala, tapi memilah, menyusun, dan memberi ruang bagi apa yang sebenarnya perlu kita lihat. Dari jurnal pertamaku yang isinya penuh keluhan dan keraguan, aku perlahan mulai menemukan pola. Ternyata, aku sering merasa cemas setiap kali ada pertemuan dengan orang baru. Ternyata, aku lebih banyak menyalahkan diri sendiri daripada yang kusadari. Dan ternyata, aku punya kebutuhan untuk didengar yang selama ini tak pernah aku akui. Aku mulai rutin menulis setiap pagi atau malam, tak selalu panjang, kadang hanya 3 baris, tapi disitulah titik baliknya. Aku merasa ada ruang di mana aku bisa jujur sepenuhnya tanpa takut dihakimi. Seperti sedang bicara dengan diriku yang lebih dalam, yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan ekspektasi. Aku sempat membaca penelitian terbaru dari Harvard Medical School tahun 2025. Mereka menyebutkan bahwa journaling secara konsisten selama 15 menit per hari dapat menurunkan tingkat stres hingga 27% dan membantu meningkatkan pemahaman diri secara signifikan. Ini bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang kesehatan mental yang nyata, terbukti secara ilmiah. Dalam Islam, aku pun teringat pada konsep muhasabah, sebuah praktik merenungi amal dan niat kita setiap hari. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Journaling bagiku adalah bentuk modern dari muhasabah. Ia menjembatani dunia batin dan dunia nyata, antara refleksi spiritual dan kebutuhan psikologis. Pernah suatu malam, aku menulis tentang rasa iri yang kurasakan pada seorang teman. Dulu, aku akan menyangkal perasaan itu. Tapi, karena journaling, aku menuliskannya tanpa sensor. Aku iri karena dia tampak berhasil dan aku merasa tertinggal. Menulis itu menyakitkan. Tapi, setelahnya, aku merasa lega. Aku tidak lagi menutup-nutupi emosi yang manusiawi. Dan, yang mengejutkan, aku mulai memahami diriku lebih baik. Iri itu bukan tentang dia, tapi tentang rasa tidak percaya diriku sendiri. Dari situ, aku mulai mengubah arah fokusku. Aku juga mulai menuliskan doa-doa dalam jurnal. Kadang aku menulis, "Ya Allah, bantu aku memahami kenapa aku merasa begini hari ini." Atau, "Ya Allah, beri aku cahaya untuk melihat apa yang belum kutemukan dalam diriku." Dan setiap kali selesai menulis, aku merasa lebih ringan. Seperti ada percakapan batin antara aku dan Rabbku yang selama ini terabaikan. Aku ingat seorang teman berkata, "Tapi aku nggak bisa nulis, bro." Aku tersenyum dan berkata, "Journaling itu bukan tentang gaya bahasa. Ini bukan lomba puisi. Ini tentang kamu dan hatimu." Bahkan, kalau hanya bisa menulis, "Aku lelah," itu sudah cukup. Karena kejujuran yang dituliskan akan menjadi jalan masuk menuju kesadaran. Sekarang, journaling sudah menjadi bagian dari hariku. Di dalamnya aku bukan hanya menuliskan rasa, tapi juga menemukan arah.
Terkadang aku pakai metode sederhana, seperti 3 hal yang kusyukuri hari ini, atau pertanyaan yang belum kutemukan jawabannya. Aku juga pernah mencoba teknik dialog dengan diri sendiri, di mana aku menuliskan percakapan antara diriku yang sekarang dan diriku yang ideal. Rasanya seperti bertemu mentor pribadi yang tak pernah menghakimi. Jika kamu bertanya, apakah journaling akan menyelesaikan semua masalah? Jawabku tidak, tapi ia akan membantumu melihat masalah dengan lebih jernih. Dan dari situ, solusi biasanya muncul perlahan. Karena terkadang, masalah kita bukan karena dunia di luar yang kacau, tapi karena kita belum mengenal siapa sebenarnya diri kita di dalam. Kepada kamu yang sedang merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah, cobalah ambil pena dan kertas. Duduklah di tempat tenang dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku rasakan hari ini? Tulis saja, biarkan mengalir. Jangan nilai dulu. Karena menulis adalah proses menerima. Dan jika kamu Muslim, ingatlah bahwa setiap perenungan yang jujur, setiap air mata yang jatuh dalam diam, itu pun didengar oleh Allah. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Maka jangan takut menyelami dirimu sendiri, karena di dalam dirimu ada cahaya yang selama ini mungkin tertutup debu harian. Besok pagi, sebelum membuka media sosial atau mengecek pesan, cobalah lakukan satu hal. Buka jurnalmu dan tanyakan pada hatimu, apa kabarmu hari ini? Lalu dengarkan. Mungkin jawaban itu akan mengejutkanmu, karena terkadang yang kita butuhkan bukan solusi dari luar, tapi ruang untuk mendengar suara yang lama terabaikan, suara dari dalam diri sendiri. Pertanyaanku untukmu adalah, kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengarkan dirimu sendiri? Dan kalau belum, maukah kamu mulai hari ini dengan satu halaman kecil yang bisa jadi awal perubahan besar? Bila kamu ingin memulai, tapi bingung harus bagaimana, ini satu langkah kecil namun praktis. Tulislah setiap malam 3 hal ini. Apa yang kamu syukuri, apa yang kamu pelajari hari ini, dan satu hal yang membuatmu merasa hidup. Lakukan selama 7 hari. Lihat apa yang berubah. Karena terkadang, untuk menjadi lebih sadar, kita hanya perlu diam sejenak dan mulai menulis.